eh, sudah terlihat nggak ini? Sudah Terlihat. ya? Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan ke pengeringan ya. Kemarin kan kita membahas diagram psikometrik untuk mengetahui hubungan dari beberapa sifat-sifat atau properties yang ada pada udara gitu ya, yang meliputi enthalpy, dry bulk, wet bulk, moisture content, sama specific volume dan sebagainya ya tadi ya. Nah sekarang kita lanjut ke pengeringan lagi. Oh ya, dalam sifat hidratasi bahan makanan ya, itu dipengaruhi oleh dua hal ini ya. Salah satunya dipengaruhi oleh dua hal ini, yaitu water content dan juga water activity. Ini kemarin sudah ya sebenarnya. Water content itu menyatakan ini ya, jumlah molekul air yang ada di dalam bahan makanannya. Sedangkan water activity itu menyatakan molekul air yang atau air yang terikat, bukan air yang terikat, air yang bebas ya, air yang bebas yang ada di dalam suatu bahan makanan, atau di situ kestabilan pada penyimpanan gitu ya. Jadi semakin besar water activity-nya, maka dia itu tidak stabil ya, sehingga akan makin mudah untuk menyerap molekul air yang ada di udara. Kalau Bapak, mohon maaf, di saya itu kebetulan share screen Gmeet-nya Pak. Oh gitu. Kok iya Pak? Sebentar. Layar 2 ya. Sudah ya? Iya Pak, sudah. Ya masih sering ketukar layar 1 dan layar 2. Maaf ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi di situ water activity itu menyatakan kestabilan pada penyimpanan dari suatu bahan pangan gitu ya. Semakin kecil nilai water activity, itu artinya dia makin stabil. Dia tidak akan mudah untuk menyerap molekul air yang ada di udara. Jadi kita tahu ya pada beberapa bahan makanan itu sifatnya higroskopis gitu ya, gampang untuk menyerap molekul air. Nah itu dipengaruhi oleh water activity-nya yang ada pada bahan makanan tersebut. Oke. Nah ini kemarin beberapa bahan makanan yang memiliki water activity dan water content-nya. Nah kemudian ini ya, ini adalah kurva Shopsy isotermik. Ini merupakan kurva yang menghubungkan antara moisture content yang ada di dalam suatu bahan material atau bahan makanan dengan water activity gitu ya. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa semakin tinggi nilai water activity-nya, maka dia akan tidak semakin stabil gitu ya, tidak stabil, akan semakin tidak stabil, sehingga dia dapat menyerap banyak molekul air dibandingkan dengan bahan makanan yang memiliki water activity yang nilainya kecil gitu ya. Di sini ada 3 region, ada region 1 sampai region 3. Terlihat kalau bahan makanan yang memiliki water activity di region 3 0,75 sampai 1, maka dia akan mudah dalam menyerap molekul air gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh perbandingan antar bahan makanan yang memiliki tingkat water activity berbeda.
di situ ada yang paling rendah di situ ada chips atau keripik gitu ya. Dimana di situ keripik memiliki water activity antara 0 sampai 25 ya. Sehingga moisture content yang ada di dalam chips itu sangat rendah. Sangat rendah. Nah ini kita bisa bandingkan dengan bahan makanan seperti susu atau buah-buahan ya. Di situ dia memiliki water activity yang tinggi sehingga moisture content yang ada di dalam di dalam bahan makanan seperti susu dan juga buah itu sangat tinggi gitu ya, berada di region 3. Nah ini akan tentunya mempengaruhi keawetan dari bahan makanan tersebut, karena kita tahu ya kemarin ya bahwa water activity ini juga dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya mikroorganisme gitu ya. Jadi mikroorganisme kan butuh air untuk dia bisa tumbuh gitu ya. Nah, semakin banyak airnya tentunya akan semakin mempermudah mikroorganisme untuk dia dapat tumbuh. Kalau mikroorganismenya dapat tumbuh dengan baik, maka akan banyak ya, mikroorganisme kan banyak. Ada yang mikroorganisme pembusuk, ada yang mikroorganisme untuk metabolisme dan lain sebagainya ya. Nah, kalau mikroorganismenya adalah mikroorganisme pembusuk gitu ya, maka kalau water content-nya atau water activity-nya tinggi, maka dia akan mudah untuk berkembang biak, sehingga dia akan mudah mendegradasi bahan makanan tersebut. Oleh sebab itulah biasanya pada beberapa bahan makanan itu diturunkan moisture content-nya dengan harapan dapat menurunkan water activity-nya ya. Jadi yang awalnya 1 diturunkan jadi berapa gitu ya, jadi 0,5 intermediate atau mungkin sampai 0,25 ya. Sehingga di situ akan menjaga keawetannya. Kenapa? Karena bakteri atau mikroorganisme itu akan suka hidup di dalam bahan makanan tersebut. Sebagai contoh mungkin ini ya, daging ya. Di sini kalau daging itu mengandung water activity lebih besar dari 0,95, sehingga bakteri pembusuk itu akan mudah tumbuh dalam daging ya, dalam bahan makanan seperti daging, vegetable, sayuran dan buah-buahan. Nah, seringkali kita menemukan bahwa untuk mengawetkan daging itu dilakukan pengeringan kan ya, seperti halnya dendeng itu kan dikeringkan supaya dia lebih awet. Ya tujuannya adalah untuk mengurangi water activity-nya, untuk mengurangi moisture content dan water activity-nya, sehingga di situ mikroorganismenya tidak akan berkembang biak. Akibatnya bahan makanan seperti daging itu akan makin awet gitu ya. Jadi itu tadi hubungan antara water activity dengan moisture content dan juga perkembangan atau mikroorganisme, pertumbuhan mikroorganisme ya. Dan ini adalah tabel beberapa bahan makanan terhadap water activity-nya dan juga mikroorganisme yang mungkin ditemukan pada bahan makanan tersebut ya. Bapak mau nanya Pak, ya, kalau jelly itu water activity-nya besar atau kecil Pak? tadi ada ya. Di sini ya, jelly water activity-nya 0,65. Moisture content-nya sekitar 70% dari jelly-nya. Mau nanya Pak, berarti satu lagi, rada mastiin ya Pak. Kan rata-rata kalau makanan berpori itu ini ya, kandungan airnya cenderung lebih besar daripada makanan yang padat gitu. Nah kan, sedangkan jelly itu cenderung nggak ada porinya Pak. Itu kenapa ya bisa besar juga water activity-nya?